Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat kita semua ya, buat teman-teman juga yang sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada. Saya tetap doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak hutang insya Allah saya doakan semoga hutangnya cepat lunas. Dan selalu saya ingatkan juga bahwa yang terpenting itu jangan putus asa untuk berdoa. Terus saja berdoa. Kalau hari ini Allah belum kabulkan, dicoba lagi. Terus berdoa. Karena Nabi sendiri bilang bahwa setiap doa seseorang hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya sabar. Makin kita sering berdoa, makin kita banyak berdoa meminta kepada Allah, Allah makin suka. Berbeda dengan kita manusia ketika kita selalu dimintain oleh orang, pastinya kita kadang-kadang kesel ya, tapi Allah tidak. Makin kita banyak berdoa, makin kita banyak meminta sama Allah, Allah justru makin suka. Nah, kalau saat ini doa Anda belum terkabul, percaya deh, Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Tidak hari ini, besok lusa dan seterusnya. Yang terpenting bagi kita itu adalah terus memantaskan diri. Bagaimana memantaskan diri? Perbaiki ibadahnya tetap kita jaga, terutama sholat. Dijaga sholat, apapun kondisi kita, keadaan kita ya. Sholat ini benar-benar penting teman-teman semuanya. Banyak istighfar, banyak sholawat, banyak baca Quran dan lain sebagainya. Pokoknya terus lakukan perbaikan ibadah, selalu memperbaiki taubat, memperbaiki syukur, perbaikin hal-hal kebaikan yang disukain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pasti dikabulkan. Yang penting yakin teman-teman. Nah kalau kita bahas tentang yakin ini ilmu rasa, dan saya juga kadang-kadang menjelaskannya itu sulit. Bagaimana sih cara agar kita yakin? Nah caranya itu menurut saya adalah harus memang banyak riyadhah, banyak berzikir, banyak mendekatkan sama Allah. Karena ketika kita banyak nanti berzikir, riyadhah, simpelnya tuh riyadhah, insya Allah nanti pelan-pelan tuh hati kita, perasaan kita itu akan dimunculkan rasa yakin sama Allah, yang kadang-kadang perasaan itu sulit sekali mengungkapkannya. Nah, tanda orang yang yakin itu apa? Dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa tanda orang yang yakin itu dia tidak memikirkan kapan doanya terkabul, dari mana jalannya, apa iya. Nah, tugas kita sebagai hamba Allah itu adalah meyakini. Meyakininya saja bahwa Allah itu maha mengabulkan doa, bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa dan bisa menyelesaikan semua perkara apapun yang sedang kita hadapi, termasuk hutang. Nah, kalau Anda bingung sekali melunasin hutang, itu artinya coba cek, bisa jadi Anda belum sepenuhnya total melibatkan Allah. Nah masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, perkara apapun, bahkan sekecil apapun, belajarlah terus untuk melibatkan Allah. Setiap masalah yang terjadi, apapun yang kita rasakan, langsung hubungan ke Allah. Misalnya hari ini kita belum dilunaskan Allah hutangnya, kita bertanya dalam diri, kenapa Allah belum lunasin? Kenapa kok rasanya doa-doa kita tuh belum dikabulin Allah? Coba cek. Bukan berarti Allah nggak ngabulin, bukan berarti Allah belum lunasin hutang kita, bukan begitu. Bisa jadi kita sendiri yang mungkin menurut Allah itu belum baik dan belum pantas. Bisa jadi Allah ingin ampuni dosa kita dulu, lewat apa? Lewat kesabaran, diuji kesabaran kita, diuji keistiqomahan kita, diuji keikhlasan kita. Pokoknya kadang-kadang itu ya, ada saatnya kita itu bahasa saya itu seolah dipaksa sama Allah itu harus sabar, harus ikhlas, harus ridho. Yang tujuannya itu bukan Allah zolim, bukan Allah itu benci, bukan Allah itu nggak ngabulin doa, bukan Allah itu nggak ngelunasin hutang kita. Tujuannya supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwa kita ini hamba, yang lemah, bahwa kita ini benar-benar manusia yang terbatas, tidak punya kekuatan apapun, manusia itu benar-benar lemah. Nah, salah satu bukti kenapa kita sering mentok, nggak ketemu jalan keluar, kita sulit berpikir, itulah bukti bahwa kita ini terbatas teman-teman semua. Kita nggak punya kemampuan apapun. Maka cara terbaiknya itu adalah libatkan Allah. Selalu hubungkan apapun yang terjadi ke Allah. Kenapa ini ya Allah? Merenung. Makanya selalu saya sarankan itu banyak introspeksi diri, banyak merenung. Tentunya sebab terbesarnya itu karena dosa dan kesalahan kita teman-teman semua. Wah, udah kepanjangan ya balan tadi pembukaan. Ya jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya. Di kondisi apapun jangan lupa bersyukur ya. Nah seperti biasa sambil nonton video ini jangan lupa itu tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan doa terbaik, apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda tuliskan saja. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, dan seterusnya. Insya Allah ketika video ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, dan diaminkan, itu termasuk salah satu cara atau jalan untuk doa kita cepat terkabul. Baik teman-teman semuanya, ada yang WA ke saya tuh begini, Pak, saya ada hutang saya ini banyak, bahkan sampai miliaran, karena saya
apa ya, ditipu, bangkrut dan lain sebagainya. Dia bertanya, ada yang nawari teman saya itu ke orang, dia nggak sebutkan ya, ke orang yang dia itu dikasih syarat untuk beli 1 ekor kambing sebagai syarat ya untuk apa namanya bisa menyelesaikan masalahnya. Masalahnya itu apa? Hutang. Nah ini karena orang-orang biasanya yang seperti itu orang-orang yang benar-benar sudah nggak tahan dengan tekanan ya himpitan hutang itu. Karena memang ketika kita banyak hutang itu kan benar-benar terasa nggak enak lah. Akhirnya dia WA ke saya, tanya ke saya ada tawaran begini Pak Ustadz, suruh nyiapkan 1 ekor kambing sebagai syarat. Yang insya Allah itu nanti ya saya nggak tahu sih, dia cerita pokoknya suruh nyiapkan 1 ekor kambing supaya untuk syarat untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Saya nggak tahu apakah itu pesugihan atau apa, saya nggak tahu apa. Cuma dia bilang begitu, berusaha untuk cari cara instan, cara cepat supaya hutangnya itu cepat selesai. Ya kalau saya menyikapin seperti itu, saya cuma bilang hati-hati Pak, sekarang itu banyak sekali hal-hal yang orang-orang itu ya menjanjikan berbagai hal, syaratnya begini-begini. Saya nggak bisa bilang itu benar atau tidak gitu, nggak. Tapi saya cuma bilang tuh hati-hati, bisa jadi itu muncul pada kesyirikan dan lain sebagainya. Tapi terserah lah. Tapi begini teman-teman semuanya, yang itu sebenarnya yang WA begitu banyak, bukan hanya hal itu, cara-cara licik, cara-cara banyak hal lah yang WA ke saya. Tapi begini teman-teman semuanya ya. Poinnya saya nggak bahas yang ke saya, tapi saya jelaskan, mudah-mudahan yang bertanya itu nonton video ini ya. Saya bilang begini, bahwa di dunia ini itu nggak ada yang instan bro, nggak ada yang instan. Anda makin memaksakan diri agar masalah Anda cepat selesai, nggak bisa. Ini pengalaman saya, dulu saya punya masalah begitu, punya masalah hutang. Saya menggebu ingin cepat selesai, ingin cepat hutang lunas, tapi nggak lunas-lunas, justru makin sulit. Jalan itu makin makin tertutup yang saya rasakan. Padahal ibadah sudah saya lakukan, tahajud, segala macam lah ibadah beribadah itu saya sudah lakukan. Tapi nggak selesai-selesai. Nah saat itu fokus saya itu keajaiban, ya solusi, petunjuk dan sebagainya. Tapi makin mentok, makin nggak ketemu. Nah itulah sebabnya kenapa saya selalu bilang, kalau memang Anda sudah nggak tahan dengan kondisi itu, introspeksi diri, langsung libatkan ke Allah, kembalilah ke Allah, banyak minta ampun. Realnya, aslinya itu karena dosa kita. Kalau Anda menggunakan cara yang lain atau cara di luar dari tidak melibatkan Allah, Anda akan pusing sendiri, percaya deh. Makanya selalu saya bilang, udah kalau posisinya seperti itu, kemarin baru saya posting ya, hutang ratusan juta bahkan miliaran itu lunas dengan caranya Allah. Bahkan kan saya pernah jelaskan ya, hutang miliaran itu lunas tanpa bayar dan cicil. Kenapa bisa? Itulah Allah, itulah kuasanya Allah, dan Allah itu punya cara banyak untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Nggak harus kita bayar. Buktinya itu 2 miliar loh, 2 miliar itu lunas tanpa bayar dan cicil. Nah baru-baru ini juga 50 juta itu lunas juga tanpa bayar dan cicil. Nah kalau Anda sedang tertekan masalah utang, saran saya, menurut saya sampai saat ini, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah apapun, termasuk masalah hutang. Oke lah, poinnya kita bahas masalah hutang, itu ke Allah, riyadhah, taubat ke Allah. Nggak ada cara lain, nggak ada bos. Percaya deh, kalau Anda berusaha untuk memulai usaha sebagai ikhtiar, oke, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak melibatkan Allah, Anda akan pusing dan stres sendiri. Kenapa saya berani katakan ini? Saya sudah melakukan duluan, ini pengalaman saya. Kalau Anda setuju, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Karena ini pengetahuan saya dan pengalaman saya. Saya juga dulu begitu. Ketika banyak utang tuh saya sibuk cari berpikirnya tuh ya utang itu harus dibayar dengan uang, harus ikhtiar, harus kerja, berbisnis dan lain sebagainya. Bahkan segala cara saya gunakan, pinjam uang, akhirnya menumpuk itu utang, tapi nggak berhasil. Tapi teman-teman semuanya, saya bukan melarang Anda itu untuk ikhtiar dunia, bekerja, berdagang, berbisnis. Monggo silahkan, bahkan kita harus melakukan itu. Tapi yang paling utama itu adalah libatkan ke Allah dulu. Saya bilang begini ya, dan ini juga pengalaman saya. Udah deh, ente itu kalau lagi tertekan masalah itu, udah jangan pikirkan solusi dulu. Walaupun kondisinya Anda tuh dimaki dia, udah itu ntar aja dulu. Coba Anda ke Allah dulu, datang dulu ke Allah, sholat taubat dulu, perbaikin ibadah. Coba tanya diri, bagaimana sholat kita, ibadah kita, baca Quran kita, istighfar segala macamnya. Coba cek, tanya diri kita. Itu yang perlu dilakukan dulu. Solusinya entar dulu deh. Percaya deh, kalau kita datang ke Allah, Allah yang kasih jalan. Kenapa kita ke Allah dulu? Karena
Dengan kita datang ke Allah, banyak berzikir ke Allah, hati itu akan ditenangkan sama Allah, pikiran itu akan ditenangkan sama Allah. Sehingga dengan hati kita tenang, pikiran kita tenang, jernih pikiran kita, Allah buka jalan. Bagaimana Allah kasih jalan kalau kita belum tenang? Sementara ketenangan itu akan kita dapatkan ketika kita itu benar-benar ingat Allah, datang ke Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Maka fokusnya ke Allah dulu. Ke Allah dulu, yang penting ke Allah dulu. Selesai malam hari kita niat untuk berubah, taubat, ya minta ampun sama Allah. Besok harinya silakan. Anda mau cari, ya bukan silakan, ya memang harus bergerak. Bergerak, gunakan potensi diri yang ada. Bisa jadi selama ini Allah belum buka jalan, potensi yang ada dalam diri kita ini belum kita kembangkan. Salah satu hikmah kenapa Allah kasih masalah itu supaya kita belajar mengetahui bahwa bisa jadi potensi yang ada dalam diri kita ini belum kita kembangkan, belum kita pahamin. Coba berpikir, Anda mampunya di bidang apa secara ikhtiar dunia ya? Apakah berdagang, apakah berbisnis dan lain sebagainya. Yang penting terus tanya diri. Tapi yang paling penting itu ke Allah dulu. Nomor satu Allah, nggak ada yang lain. Kalau itu yang Anda lakukan, saya yakin 1000% pasti petunjuk itu akan jalan. Saya sudah lakukan Pak Ustadz, sudah yang sering bertanya nih ya, saya sudah tahajud, sudah riyadhah, sudah melakukan banyak amalan, tapi kok belum ada jalan juga. Ente bos, sabar. Dunia ini bukan milik kita. Jangan merasa ketika ibadah kita udah bagus, tahajud kita, sholawat kita, terus semuanya sesuai dengan keinginan kita. Wah, nggak bisa bos, nggak bisa. Yang atur itu Allah, yang tahu keikhlasan, yang tahu keikhlasan diri kita, keridhaan diri kita, yakinnya diri kita itu Allah. Maka tugas kita itu bukan memaksakan harus sesuai dengan keinginan kita. Oke lah, kita nggak maksa, kita berharap pertolongan Allah, berikhtiar lewat sholat, ya, lewat tahajud dan lain sebagainya. Tapi Anda juga harus berpikir, belajar pikiran kita ini juga harus kita tata selain hati, pikiran kita juga. Makanya sebenarnya selain kita kuat ibadah riyadhah ke Allah tuh, pikiran kita ini juga harus kita di program ulang. Artinya Anda harus memacu diri Anda sendiri itu bahwa insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti selesai, insya Allah pasti utang. Harus membuang mental block lah, bahasanya begitu. Jadi sebenarnya gak semudah yang membalikkan telapak tangan, gak semudah yang teman-teman lihat seperti testimoni yang di YouTube tuh. Semuanya butuh proses teman-teman. Tapi intinya ke Allah dulu. Ke Allah dulu, dan percaya deh, nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Proses itu yang harus kita nikmati, proses itu yang harus kita lalui dengan apa? Kesabaran, keikhlasan, yakin, ya percaya, baik sangka sama Allah. Banyak hal yang harus kita lalui. Insya Allah teman-teman semuanya pasti Allah tolong. Cuma sabar, lakukan saja teruslah bergerak, teruslah perbaiki, teruslah berikhtiar, teruslah mencari, menemukan jati diri, sehingga dengan kita ketemu dengan jati diri kita ini siapa kita sebenarnya, nanti Allah akan bukakan jalan dengan caranya. Bahkan keajaiban-keajaiban itu akan terjadi yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Itu teman-teman semuanya. Nah, saran saya berusahalah untuk terus memperbaiki diri, terus untuk memantaskan diri. Dengan cara apa? Perbaiki ibadah, perbaiki hubungan kita ke Allah. Insya Allah pasti Allah perbaiki segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.